cepat ini sobat, cepat dengan menggunakan karung. Nah, mantap sekali ini hasilnya. Setelah diaduk rata, selanjutnya isi politik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi sahabat muslim yang melaksanakannya. Oke, langsung saja. Di sini saya mereview sahabat dari pupuk kompos yang saya buat sama sekali tanpa modal, dan saya hanya memanfaatkan limbah atau dedaunan yang runtuh dari pohon-pohon terumbu besi. Dari limbah terumbu besi itu saya kumpulkan, saya tumpuk bersama dengan rumputan sekitarnya. Ada di video setelahnya itu saya buat. Nah, sekarang saya akan melakukan pemanenan. Di sini dari awal saya melakukan penumpukan atau pengomposan secara alami yang hanya menggunakan mikroorganisme lokal yang berasal dari dedaunan-dedaunan kering yang sudah membusuk, yang terolah secara alami di sekitar dari bawah pohon terumbu besi ini. Nah, disitulah mikroorganismenya yang saya gunakan untuk menghancurkan atau untuk membuat komposer terhadap daun dari terumbu besi yang sudah mengering, yang sudah berguguran, dicampur dengan dedaunan-dedaunan yang berada di sekitarnya, termasuk rumputan dan gulma-gulma lain. Alhamdulillah, ini setelah saya lakukan pengecekan selama setengah bulan, ini sudah lamanya, sini sudah mulai hancur, dan dari bahan ini kompos ini sudah siap untuk digunakan untuk dijadikan media tanam ataupun pemupukan di lahan-lahan kebun atau tanaman kita. Oke, selanjutnya akan saya lakukan pemanenan ini sahabat, dan juga ada di sebelahnya. Oh iya, awalnya saya di sini melakukan fermentasi atau pengomposan ini saya jadikan dengan dua cara. Cara pertama, saya buat hanya berupa gundukan begini, hanya saya kumpulkan sampah-sampah dengan dedaunan, saya tutup dengan mikroorganisme lokal berupa kompos yang sudah jadi di alam dari dedaunan yang sudah membusuk. Yang satunya saya masukkan ke dalam karung. Tapi pertama-tama saya lihatkan dulu yang saya tumbuk saja sahabat, 15 hari, alhamdulillah sudah menjadi seperti tanah. Walaupun masih ada sisa-sisa dedaunan kering, tapi insya Allah ini apabila kita aplikasikan ke tanaman, unsur haranya sudah dapat diserap oleh tanaman karena sudah hancur oleh mikroorganisme yang berada di media ini. Setelah ini nanti, setelah saya melakukan pemanenan ini, akan saya perlihatkan untuk yang saya tempatkan di dalam karung ya. Bagaimana perbedaannya antara yang terbuka dengan yang tertutup dengan menggunakan karung. Sementara ini akan saya panen dulu. Oke, untuk pupuk kompos yang dengan cara hanya ditumpuk, hanya ditimbun dengan mikroorganisme lokal, sudah saya lakukan pemanenan dan saya sudah pindah ke dekat rumah, maksudnya di samping rumah. Nah, sekarang di sini akan saya lihat sahabat, dari yang saya masukkan ke dalam karung ini juga sudah berusia selama 15 hari dari awal saya melakukan komposer ini
sama dengan yang tadi, dengan cara terbuka, hanya ditutup dengan mikroorganisme dan juga dengan daun pisang waktu itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, wow sahabat, rupanya lebih mantap dan lebih cepat apabila kita lakukan pengomposan dengan menggunakan ini sahabat, dengan menggunakan karung. Nah, langsung hancur benar. Kalau yang tadi masih ada tersisa dedaunan-dedaunan nih sahabat ya, yang masih utuh, ada yang utuh tapi memang sudah lemah. Oh, ini sahabat bisa dilihat. Nah, ini tuh. Nah, rumputannya pun sudah hancur juga nih tuh. Ini tuh. Rupanya lebih cepat ini sahabat, lebih cepat dengan menggunakan karung. Nah, mantap sekali ini hasilnya, bukan? Oke, sekarang kita lanjut untuk cara pengaplikasiannya dari pupuk kompos yang sudah jadi ini dan yang siap untuk digunakan. Nah, sudah saya taruh di sini. Dan untuk pertama-tama saya akan gunakan sebagai media tanam dari ini bawang merah yang sudah mulai berkembang baik. Karena di sini saya tempatkan bawang merah ini hanya di pot-pot kecil sahabat, sehingga untuk proses pengembangan bawang merah menjadi masa generatif memperbanyak daripada ini tunas-tunas baru atau anakan-anakan, sehingga nanti umbinya akan menjadi banyak. Ini agak sulit kalau tidak kita pindahkan. Karena memang awalnya saya hanya melakukan persemaian di sini, tapi saya biarkan. Alhamdulillah ini tumbuh sangat baik dan sudah mulai yang awalnya jadi 1 sudah menjadi 3 dan ada yang sudah menjadi 4 dan 5. Sekarang akan saya manfaatkan ini dari kompos ini, akan saya masukkan ke dalam polybag besar. Adapun untuk digunakan menjadi media tanam, nah di sini juga saya sekaligus menjawab ada pertanyaan dari salah satu sahabat di konten YouTube saya sebelumnya terkait membuat media tanam yang super dahsyat, super mantap, super subur untuk tanaman, yang itu diantaranya ada bahan dasar dari sekam mentah. Nah, ada salah satu sahabat yang berkata, kalau tidak ada sekam mentah, bagaimana Bang? Apakah bisa dengan bahan lain? Nah, di sini saya menjawab, salah satunya adalah dengan ini, kompos dari alam yang terfermentasi secara alami. Ini mikroorganismenya banyak sekali. Nah, inilah bisa menjadi media pengganti sekam mentah atau sekam bakar ya. Karena apa? Dari dedaunan kering ini dia akan sudah bisa menjadi perenggang daripada tanah yang padat seperti ini contohnya. Oke, langsung saja ini saya lakukan pencampuran. Adapun pencampurannya untuk media tanam, di sini saya buat 1:1. Satu ini ember dari pupuk komposnya, yang 1 embernya ini 1 ember kurang sedikit dari tanah murni ini, tanah yang tidak ada humusnya ya, karena saya ngambil dari tanah galian. Nah, ini tanahnya tanah tanpa humus kayaknya, ini tanah semi-semi dari pasir. Oke, akan saya lakukan pencampurannya. Perlu sedikit dikasih kapur dolomit. Fungsi dan tujuannya adalah untuk menetralkan keasaman tanah. Setelah diaduk rata, selanjutnya isi polybag ini. Dan masukkan dari bawang putih ini, maksudnya bawang merah ini ke media polybag. Karena ini sifatnya di pot bekas, jadi diambil dengan tanah-tanahnya agar tidak merusak daripada akar-akarnya. Di sini saya ambil 2 pot, jadikan 1 polybag. Oke, kalau bisa 3 pot, oh bisa 3 pot sahabat. Nah, untuk mengirit tempat ambil yang kecil. Nah, bisa 3 pot, masukkan ke dalam 1 wadah polybag. Selanjutnya kita masukkan kompos ini merata.
dirapikan dari media tanamnya ya, karena ini posisi sore hari, siang tadi, dari pagi sampai siang terik matahari cukup lumayan panas, sehingga sedikit membuat dari daun bawang merah ini menjadi sedikit agak melemah ya, karena biasa kalau kena panas begini, nanti sore setelah panasnya hilang, panasnya sudah tidak ada lagi, dia akan berdiri tegak kembali untuk bawang merahnya. Seperti demikian hasilnya. Kita lanjut melakukan pengaplikasiannya yang sangat mudah kepada tanaman yang sudah di masa generatif. Di masa vegetatif juga bisa sahabat. Ini contoh tanaman kacang panjang saya ini yang sudah mulai mengeluarkan bunga. Nah ini dia sudah menginjak ke mengarah masa generatif. Adapun cara pengaplikasiannya, kita jadikan pupuk kompos ini sahabat. Ini nah, cukup dalam satu titik ini kita taburkan 1 genggam. Seperti demikian saja. Insya Allah nanti tanaman ini akan sangat subur. Seperti demikian. Oke sahabat, saya akan melanjutkan melakukan pemupukan. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengikuti atau menyimak hingga selesai terkait video saya melakukan pemanenan kompos alami yang saya lakukan komposer tanpa modal, hanya menggunakan mikroorganisme lokal yang berada di sekitarnya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat ya. Berkenan mohon like, comment, subscribe, tekan lonceng, dan teruskan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.